buku saya yang bikin saya hidup itu novel Ray. Novel Ray itu sudah dibeli sama Inggris dan Scotland untuk diterjemahkan. Kemudian lagi kontrak untuk dibuat film. Karena berbasis kisah nyata. Dan itu guru kehidupan saya. Saya mau minta maaf sih sama istri saya karena istri saya pun belum tahu cerita ini. Ray itu datang dari kisah nyata, dari skripsi saya di Kriminologi UI. Dan Ray adalah perempuan pertama yang saya kenal untuk menjadi tulisan saya, dan itu adalah seorang pelacur lesbian. Saya nulisnya pakai hati betul. Jadi itu skripsi saya di kriminologi selama 2 tahun, di mana saya masuk ke dalam sindikat perdagangan manusia, trafficking, di mana saya melihat 15 kematian di depan mata saya, dan perempuan terakhir yang terbunuh di depan mata saya adalah Ray. Dan ketika dibikin skripsi, teringat permintaan dia untuk tolong dong disebarkan, jangan cuma jadi skripsimu, supaya tidak ada perempuan lain yang mengalami nasib seperti dia. Itu yang kemudian 90 sampai 2012 baru akhirnya terbit. Selama 90 sampai 2012, 22 tahun baru kemudian bisa diterbitkan, dan saya berjuang untuk bisa terbit. Karena betul-betul perasaan yang main. Ray adalah perempuan Bandung, anak SMA kelas 2, lari dari Bandung ke Jakarta karena hamil di luar nikah. Dia tidak tahu bapak anaknya ini pacar SMA-nya dia atau guru les matematika dia. Dia lari ke Jakarta karena satu, dia pun tidak tahu bapaknya. Dia keluarga ningrat di Bandung, yang sejak lahir dia selalu dihina sebagai anak haram, pembawa musibah buat keluarga, karena bapaknya pun tidak jelas, dan dia tidak ingin ibunya mengalami bulian berikutnya karena dia pun hamil di luar nikah. Sehingga dia lari ke Jakarta dalam keadaan hamil, ketemu sama perempuan baik-baik yang menanyakan, bayimu mau dilahirkan atau digugurkan? Dari anak umur 15 tahun inilah keluar kalimat yang sederhana, yang berdosa saya, yang dalam perut saya tidak berdosa dan saya harus tanggung jawab. Sehingga dia ditampung oleh ibu itu dengan, ya sudah, kamu tinggal di rumah saya bantu. Perempuan mana yang tidak ingin dibantu ketika dalam kondisi terpojok ada yang ingin menampungnya? Ternyata begitu dia melahirkan anak, baru 30 hari masih masa nifas, ibu yang menampungnya itu mengeluarkan daftar pengeluaran dia sejak ditampung. Dari mulai biaya sikat gigi, pembalut sampai biaya melahirkan, yang jumlahnya Rp5.750.000. Bayangkan kuliah di UI 40.500 satu semester, dia 5.750.000. Dan ketika dia bilang saya tidak tahu bagaimana cara membayarnya, perempuan yang tadinya dibilang perempuan baik itu mengatakan tidur dengan perempuan 3 kali sehari atau mati. Sehingga sejak hari itu ketika bayinya masih merah, masih berumur 3 tahun, dia harus menjadi pelacur lesbian selama 5 tahun atau mati. Sayalah yang kemudian masuk ke sindikat itu dan mendampingi dia dan bikin skripsi tentang dia. Tugas kami apa? Setiap hari mami itu duduk tiap pagi, duduk di tengah-tengah para perempuan yang dia jual belikan itu, sambil makan apel dan pakai cutter, dan selalu bertanya, bagaimana pelayanan dia man? Bagaimana pelayanan dia togok misalnya sama teman-teman yang mendampingi ke tempat pelacuran itu. Oh dia baik, bagus, konsumen adalah raja. Kamu, saya nggak melayani dengan baik, kenapa? Karena yang memesan saya sadomasokis. Kenapa sadomasokis? Ya dia menggigit puting saya sampai robek berdarah-darah,
baru kemudian dia nafsu, baru kemudian melakukan hubungan intim. Maminya dengan tenang mengatakan kamu wajib melayani konsumen, tidak boleh tidak karena konsumen raja. Dan maminya dengan tenang datang aja mendekati perempuan itu, menusukkan cutter dan mematahkan cutter itu di perutnya, di depan mata saya. Atau menyabetkan itu di perutnya dan sana ke dokter biaya. Mati kuburkan, kalau hidup biaya dokter menjadi utang baru. Selalu seperti itu selama saya bikin skripsi. Ada satu perempuan yang kemudian jadi inspirasi bab 1 dari novel saya, mampu membayar utangnya 5.750.000. Dan malamnya kami pesta perpisahan di depan Hotel Matraman di Jakarta Pusat. Kami minum-minum teh, makan, minum kopi dan sebagainya. Dan ketika kami berpisah, dia menyeberang jalan, apa yang dia alami? Mobil dalam kecepatan tinggi menabrak tubuhnya, lalu kemudian mobilnya tidak lari tapi mundur lagi, lalu menempatkan tubuh itu di antara ban depan dan belakang, dan mobil maju mundur menghancurkan badan dia di depan mata kami. Untuk memberi pesan, kamu bisa bayar dengan uang, tapi tidak bisa lari dari saya. Ini trafficking, perdagangan manusia yang sampai sekarang masih nyangkut undang-undangnya tentang kekerasan seksual, undang-undang PKS, penghapusan kekerasan seksual yang sedang kita perjuangkan bersama. Itu yang saya alami selama 2 tahun dalam bikin skripsi. Perempuan Re inilah yang saya dampingi, yang anaknya dititipkan ke ibu kos yang tidak jauh dari rumah saya di Cililitan. Dan ketika anak itu umur 5 tahun dan mau masuk TK, ibu ini mengatakan, "Man, saya dengar anak saya mau masuk TK. Lalu, boleh nggak saya dimintain izin ke mami untuk libur?" Saya bilang, "Kamu nggak masuk 1 hari, dendanya 1 juta. Apa kata Re? Apa arti uang 1 juta buat seorang ibu yang rindu sama anaknya? Saya ingin melihat anak itu. Sehingga saya mengantar dia pakai Vespa kantor ke tempat itu. Dia berdiri di depan TK menunggu anaknya turun. Ketika anaknya turun dari motor, saya bilang, "Itu anak kamu, silakan peluk." Dia cuma menitipkan 1 kalimat, "Kamu dong yang peluk, Man." Lah, kenapa saya yang harus meluk? Enggak, kamu aja yang peluk. Kasih saya alasan untuk itu, yang kemudian nanti jadi calon buku saya tentang Ibuku Pertiwi. Jawaban dia cuma 1, "Ya, itu anak saya rindu anak saya, tapi kan saya pelacur. Saya lagi berkeringat. Saya tidak mau keringat pelacur menempel di tubuh anak yang suci itu. Jadi tolong bantu saya untuk memeluknya." Ketika saya memeluknya, sepanjang jalan mengantar dia pulang, saya tahu dia menangis di belakang saya, dan dia betul-betul tidak bisa meluapkan lagi perasaan dia selain cintanya pada anaknya. 5 hari sebelum saya skripsi, saya mengatakan, akhirnya membuka rahasia bahwa saya mahasiswa yang sebenarnya bikin skripsi, bukan bagian dari sindikat tersebut. Kalau dia tidak ikro, tidak membaca tentang niat saya, dia laporkan ke preman, saya pun akan dibunuh. Luka di hidung saya ini adalah tusukan pisau dari salah satu preman yang hampir membunuh saya gara-gara hampir terbuka kedok saya sebagai mahasiswa. Dia bilang, "Saya tahu kok, kamu bukan seperti yang lain, kamu gak pernah minta uang, gak pernah melorotin, bahkan gak pernah ngajak tidur dan sebagainya." 5 hari sebelum ujian saya bilang, "Saya mau bikin skripsi, mau nggak nonton ujian skripsi saya?" Dia cuma bilang, "Emangnya pelacur boleh datang ke Universitas Indonesia?" Saya cuma bilang 1, "Kamu ibu. Kamu saya anggap sebagai ibu, bukan pelacur. Dan saya tuh nggak akan pakai toa seperti yang disarankan Anies Baswedan kalau mau menghitung ada banjir di Jakarta. Saya nggak akan berteriak nih didampingi seorang PSK dan sebagainya." Untuk pertama kali dia memeluk saya dan menganggap saya adalah orang yang menganggap dia mulia karena status ibu. Tapi 2 hari sebelum ujian skripsi dia menitip tabungan dia, kebetulan dalam kaleng kongguan dia nitipkan ke saya, dan ketika saya hitung uang itu jumlahnya berapa?
tabungan dia 5.750.000. Dan ketika saya bilang, kamu bahagia dong, sudah bisa lepas. Dia cuma bilang tidak. Saya ingin menyogok Tuhan dengan tabungan saya. Kenapa menyogok Tuhan? Dan apa ceritanya menyogok Tuhan? Ada kiai, siapa tadi? Kiai Sarung, Wali Sarung. Bisa nggak kita menyogok Tuhan? Saya bertanya ke dia, dia cuma bilang, saya kan sudah mati dalam hidup. Dan saya kan keraknya neraka. Pelacur kan katanya keraknya neraka kan? Tapi saya percaya ampunan Tuhan lebih besar dari murka Tuhan. Kasih ini untuk anak saya, meski anak saya tidak tahu siapa ibunya. Tapi kan Tuhan menjanjikan, kita boleh meninggal tapi ada 3 amalan yang tidak akan putus. Salah satunya doa anak yang soleh. Moga-moga dengan uang ini bisa menyekolahkan dia, dan anak yang soleh ini akan mendoakan tantenya, yang Tuhan tahu tantenya ini adalah ibunya. Sehingga uang itu saya simpan dan kemudian memberikan ke ibu sosiologisnya. Dan 1 hari sebelum ujian skripsi saya menjemput Ray. Kehujanan di pinggir jalan, saya baca koran kota, halaman 1 menulis, seorang PSK ditemukan tersalib di Jalan B di Jakarta Pusat dengan 17 goresan cutter di tubuhnya. Ketika saya lihat itu, Ray, yang tadi malam masih ngobrol dengan saya, ternyata dia dibunuh oleh maminya juga. Pertanyaannya satu, anak seorang pelacur itu sedang di mana? Perempuan bernama Melur, anak dari Ray, tidak sebahagia kalian. Dia cuma anak pelacur, tapi hari ini dia berumur 29 tahun, masih berhubungan kontak dengan saya dan bergelar doktor dari uang tabungan itu. Saya cuma ingin menyampaikan satu pesan saja. Kalau kita tidak mengenal seseorang masa lalunya, kita tidak punya hak untuk mengadili orang tersebut. Kita tidak tahu dia husnul atau su'ul khotimah, itu rahasia di langit. Jangan mudah mengadili orang. Dan ketika saya datang ke makam Ray yang dulu saya cuma tulis, Ray tanggal meninggal 9 Oktober 89, tiba-tiba kok 9 Oktober? 9 Oktober hari pernikahan saya. Di novel saya Desember atau November 89. Tiba-tiba saya datang ke makamnya sudah bagus, dan tanggal lahirnya bahkan nama lengkapnya sudah ada. Ketika saya nanya yang jaga makam, siapa yang makamkan, siapa yang membagusi makam ini, dia bilang anak yang pernah, itu loh perempuan cantik yang pernah Pak Maman bawa ke sini. Ternyata Melur itu anaknya Ray ini, yang walaupun dia sekarang di luar negeri, dia ternyata bolak-balik untuk mencari tahu siapa sebenarnya ibu kandungnya, karena dia ikro dan dia tahu golongan darahnya nggak mungkin dapat dari ibu sosiologisnya. Ibunya A dan B dan dia O, nggak dapat, sehingga dia cari siapa, dan kemudian dia tahu bahwa Tante Ray itulah ibu kandungnya. Sampai dia cari ke ujung Berung di Bandung, dan dia menemukan bahwa ternyata nama ibunya sangat indah. Ray itu waktu saya tanya kenapa namamu Ray, dia bilang apa sih artinya sebuah nama? Toh pelacur tetap pelacur. Kan Shakespeare bilang gitu kan, apalah arti sebuah nama? Toh mawar diganti namanya ya dia akan tetap mawar kalau dia wangi. Panggil saja saya Ray. Ternyata Ray itu nama indah yang dia tidak berani pakai karena nama itu nama perempuan suci, sufi yang kita kenal di kalangan NU, yang mengatakan kalau saya beribadah semata-mata untuk mendapatkan surgamu, tutup pintu surgamu. Kalau saya semata-mata beribadah takut neraka, tutup pintu neraka. Tapi kalau saya beribadah semata-mata karenamu ya Allah, lillahi ta'ala, jangan pernah lupa janjimu. Ternyata Ibu Ray itu adalah Rabi'ah Al-Adawiyah, nama yang diberikan oleh orang tuanya. Tapi karena dia tidak mau melukai nama yang indah itu, dia cuma minta dipanggil Ray. Dan akhirnya saya tahu Rabi'ah Al-Adawiyah itulah nama asli dia. Semuanya karena Iqra. Semuanya karena anak itu pun mau membaca.
Dan sampai saat ini kami masih berhubungan. Yang menakutkan buat saya cuma satu. Saya cuma berharap Allah buka pintu hati Melur, karena dia masih dendam mencari siapa pembunuh ibunya. Itu yang ingin saya tulis di novel yang ketiga, tapi saya pun mengalami jebakan yang sangat bahaya, yang kemudian saya sempat menelpon istri saya dan minta maaf ke beliau karena saya ingin menjebak orang, ternyata dia yang menjebak saya dalam sebuah rekaman video untuk berdialog. Sehingga novel ketiga saya belum berlanjut. Jadi ada sekat-sekat dan kalau saya melanjutkan saya nggak bisa lagi menyamarkan diri karena orang mengenal saya. Pernah satu kali saya pakai wig gondrong, tetap aja orang mengenal, kamu ya Kang Maman ya, dan rambut saya dibuka. Sehingga memang akan susah. Jadi mungkin novel berikutnya, minta maaf ke penerbit, akan panjang untuk mengungkap dan saya akan minta izin dulu ke anaknya untuk dibuka. Dan itu yang membuat feel saya tidak akan mati. Sampai novel itu terwujud, mudah-mudahan Allah membuka kemudahan untuk novel ketiga itu akan terbit. Kira-kira itu, makasih.